bisnis bukan hanya sekedar aturan, tetapi cerminan dari nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat. Prinsip-prinsip etika ini sangat dipengaruhi oleh budaya dan sistem nilai masyarakat masing-masing. Seperti yang terlihat di Jepang, Eropa, Amerika Utara, dan tentunya Indonesia. Dalam bisnis, kita tidak hanya berbicara tentang keuntungan, tetapi juga tentang tanggung jawab dan kepercayaan. Prinsip-prinsip etika bisnis yang pertama, otonomi. Otonomi adalah kemampuan untuk membuat keputusan berdasarkan pemahaman pribadi tentang apa yang benar. Orang yang otonom tahu apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannya, dan siap bertanggung jawab atas pilihannya. Dalam dunia bisnis, otonomi ini memberi kebebasan untuk berinovasi, namun tetap harus bertanggung jawab pada diri sendiri dan pada orang lain, baik itu karyawan, pelanggan, maupun masyarakat. Yang kedua, kejujuran. Kejujuran dalam bisnis itu sangat penting, walaupun kadang terdengar sepele. Kejujuran akan menjaga hubungan yang kuat antara perusahaan dengan pelanggan dan rekan bisnisnya. Kepercayaan yang dibangun atas dasar kejujuran adalah aset yang sangat berharga. Dan ketika kepercayaan hilang, bisnis pun terguncang. Dalam setiap transaksi, kejujuran selalu menjadi kunci, mulai dari kontrak, harga barang, hingga hubungan internal perusahaan. Yang ketiga, keadilan. Prinsip keadilan menurut kita untuk memandang semua orang sama, memberikan hak yang setara tanpa ada yang dirugikan, baik itu hubungan antara produsen, konsumen, ataupun hubungan di dalam perusahaan. Setiap orang berhak diperlakukan dengan adil dan objektif. Yang keempat, prinsip saling menguntungkan. Bisnis yang baik adalah bisnis yang menguntungkan kedua belah pihak. Produsen ingin mendapatkan keuntungan, konsumen ingin kualitas yang sesuai dengan harga yang mereka bayar. Dengan prinsip saling menguntungkan, tercipta situasi di mana semua pihak merasa puas dan saling menguntungkan, sehingga tercipta win-win solution. Yang kelima, integritas moral. Integritas moral adalah prinsip yang menuntut pelaku bisnis untuk menjaga nama baik pribadi dan perusahaan. Ini adalah komitmen untuk selalu berbisnis dengan cara yang jujur dan dapat dipercaya, serta berusaha untuk tetap menjadi yang terbaik dalam setiap tindakan. Ada pula prinsip no harm. Prinsip dasar etika bisnis yang tidak boleh dilanggar. Menurut Adam Smith, prinsip dasar yang harus ada dalam bisnis adalah prinsip no harm, atau tidak merugikan hak orang lain. Prinsip ini mencakup semua prinsip etika bisnis yang telah dibahas, seperti kejujuran, keadilan, dan saling menguntungkan. Prinsip no harm ini juga dikenal dengan kaidah emas yang berbunyi, perlakukan orang lain sebagaimana Anda ingin diperlakukan. Ini adalah pedoman untuk menjaga martabat dan hak semua orang dalam setiap kegiatan bisnis. Etos bisnis adalah nilai-nilai moral yang menjadi landasan bagi sebuah perusahaan. Nilai-nilai ini diwariskan dari generasi ke generasi dan menjadi ciri khas perusahaan tersebut. Etos bisnis bisa berupa komitmen terhadap kualitas, pelayanan yang baik, kejujuran, tanggung jawab sosial, dan lain-lain. Nilai ini berasal dari visi dan misi perusahaan yang kemudian diadopsi oleh seluruh karyawan. Etos bisnis dibangun melalui pelatihan, evaluasi kinerja, dan budaya perusahaan yang kondusif. Seiring berjalannya waktu, etos bisnis dapat berkembang dan disesuaikan dengan perubahan lingkungan bisnis dan masyarakat. Tentu saja,
Berkembang tidaknya sebuah etos bisnis dalam sebuah perusahaan sangat ditentukan pula oleh gaya kepemimpinan dalam perusahaan tersebut. Betapapun baiknya nilai dan prinsip moral tertentu, tetapi kalau tidak ditunjung oleh gaya kepemimpinan yang kondusif untuk menumbuhkan etos bisnis yang baik, etos bisnis sulit akan berkembang dalam sebuah perusahaan. Sebaliknya, gaya kepemimpinan manajer profesional yang menekankan kerjasama kelompok serta gaya kepemimpinan yang bersifat informatif akan lebih kondusif bagi berkembangnya etis bisnis yang baik dalam suatu perusahaan. Bersama dengan itu, khususnya dalam gaya kepemimpinan transformatif, setiap orang akan sebisa mungkin diberi kesempatan untuk tumbuh dan berkembang sebagai manusia melalui pekerjaan yang dilakukannya dan dengan demikian, pada akhirnya bersama-sama mencapai apa yang menjadi tujuan perusahaan. Dalam dunia bisnis modern yang semakin global, perusahaan seringkali berhadapan dengan dilema etis di negara-negara yang memiliki nilai, norma, dan budaya yang berbeda. Multinasional seringkali dihadapkan pada pertanyaan etika siapa yang harus diikuti, seperti yang disampaikan oleh De George, seorang ahli etika bisnis. Ia menggarisbawahi bahwa persaingan di dunia bisnis yang semakin terbuka menuntut perusahaan untuk mengikuti etika tertentu. Persoalannya adalah bahwa nilai-nilai etika tersebut berbeda dari satu negara ke negara lain, yang akhirnya menimbulkan pertanyaan mengenai prinsip etis mana yang harus dipegang oleh perusahaan ketika beroperasi di lingkungan budaya yang beragam. Menurut De George, terdapat 3 pandangan utama terkait dengan prinsip etika dalam bisnis global. Yang pertama ada relativisme moral. Pandangan ini menyatakan bahwa norma dan nilai moral berbeda antara satu tempat dengan tempat lainnya. Prinsip pokok yang dipegang adalah kalau di Roma bertindaklah sebagaimana dilakukan orang Roma. Artinya, perusahaan multinasional harus mengikuti norma dan aturan moral yang berlaku di negara tempatnya beroperasi. Pandangan ini didukung oleh komunitarianisme yang menekankan bahwa setiap komunitas atau negara memiliki nilai dan norma moral yang unik yang harus dihormati. Perusahaan harus menyesuaikan diri dengan etika setempat tanpa memaksakan nilai dari budaya asalnya. Yang kedua, universalisme moral. Pandangan ini menyatakan bahwa nilai dan norma moral bersifat universal dan berlaku untuk seluruh manusia di mana saja. Moralisme universal menganggap bahwa prinsip moral yang baik dan buruk berlaku sama untuk semua manusia tanpa terikat pada tempat atau budaya. Dalam bisnis, ini sering berarti menerapkan nilai-nilai seperti keadilan, integritas, dan kejujuran di semua cabang tanpa memandang lokasi atau budaya. Yang terakhir, imoralis naif. Pandangan ini menyatakan bahwa tidak ada norma moral yang perlu diikuti sama sekali. Imoralis naif dianggap sebagai pendekatan yang sama sekali salah dan tidak akan dibahas lebih jauh karena mengabaikan pentingnya nilai-nilai moral dalam kehidupan bisnis. Baik relativisme maupun universalisme dalam etika bisnis global memiliki kelebihan dan kekurangan. Relativisme menghormati nilai-nilai lokal tetapi bisa mengabaikan prinsip-prinsip moral universal seperti tidak merugikan orang lain. Sebaliknya, universalisme cenderung memaksakan nilai-nilai tertentu ke budaya lain yang berpotensi menimbulkan konflik etis. De George menawarkan prinsip integritas pribadi sebagai solusi yang dapat diterapkan secara global. Integritas pribadi melibatkan tindakan bisnis yang didasarkan pada nilai-nilai moral internal pelaku, bukan hanya aturan eksternal, sehingga menghasilkan keputusan yang jujur dan bertanggung jawab. Prinsip ini dianggap lebih mendalam daripada prinsip no harm atau tidak merugikan orang lain yang dianggap legalistik dan hanya berfokus pada kepatuhan minimum. Meski prinsip integritas pribadi memiliki nilai moral yang tinggi, penerapannya tidak sama kuat di semua budaya. Di Indonesia, prinsip ini sering diabaikan, sebagaimana terlihat dalam kasus-kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam situasi di mana kepentingan pribadi mendominasi, prinsip no harm tetap penting sebagai aturan dasar untuk mencegah kerugian. Meskipun diharapkan, prinsip ini tidak hanya legalistik, tetapi juga diterapkan secara sukarela. Seiring perkembangan bisnis global, diharapkan integritas pribadi akan diakui luas sebagai prinsip etis yang fundamental. Idealnya, integritas moral menjadi nilai yang dihayati oleh pelaku bisnis di seluruh dunia. Dengan prinsip no harm tetap penting sebagai dasar, tetapi integritas pribadi menjadi tujuan yang lebih tinggi dalam etika bisnis global.
Pendekatan stakeholder merupakan sebuah pendekatan baru yang banyak digunakan khususnya dalam etika bisnis. Belakangan ini, dengan mencoba mengintegrasikan kepentingan bisnis di satu pihak dan tuntutan etika di pihak lain. Dalam pendekatan stakeholder adalah cara mengamati dan menjelaskan secara analitis bagaimana berbagai unsur dipengaruhi dan mempengaruhi keputusan dan tindakan dalam kegiatan bisnis pada umumnya untuk memperlihatkan siapa saja yang punya kepentingan terkait dan terlibat dalam kegiatan bisnis pada umumnya itu. Pendekatan stakeholder pada dasarnya adalah tentang keadilan dan keseimbangan. Intinya bisnis harus beroperasi dengan cara yang tidak merugikan siapapun yang terlibat, baik itu karyawan, pelanggan, investor, masyarakat, atau lingkungan. Dengan kata lain, pendekatan stakeholder mendorong perusahaan untuk bertindak secara etis. Ini bukan hanya sekedar kewajiban moral, tetapi juga merupakan strategi bisnis yang cerdas. Perusahaan yang memperhatikan kepentingan semua pihak cenderung lebih stabil dan sukses dalam jangka panjang. Pada umumnya, ada dua kelompok stakeholder, kelompok primer dan kelompok sekunder. Kelompok primer terdiri dari pemilik modal atau saham, kreditur, karyawan, pemasok, konsumen, penyalur, dan pesaing atau rekanan. Kelompok sekunder terdiri dari pemerintah setempat, pemerintah asing, kelompok sosial, media massa, kelompok pendukung, masyarakat pada umumnya, dan masyarakat setempat. Yang paling penting diperhatikan dalam suatu kegiatan bisnis tentu saja adalah kelompok primer, karena berhak tidaknya bisnis suatu perusahaan sangat ditentukan oleh relasi yang saling menguntungkan yang dijalin dengan kelompok primer tersebut. Dengan demikian, dalam banyak kasus, perusahaan yang ingin berhasil dan bertahan dalam bisnisnya harus pandai menangani dan memperhatikan kepentingan kedua kelompok stakeholder secara baik. Dan itu berarti bisnis harus dijalankan secara baik dan etis.